Oke ya, kita sekarang ini berada di daerah Bagan Batu. Ini ketemu dengan Uda saya. Uda saya ini termasuk salah satu ya pencinta masjid dan sekarang lagi mendirikan satu bangunan masjid di daerah Gunung Matinggi. Kita boleh kenalan dulu dengan Uda ya. Ini Uda saya ini namanya siapa Uda? Nama saya Haji Saruhum Hasibuan. Haji Saruhum Hasibuan, dan beliau ini adalah dahulunya adalah seorang apa namanya, anggota brigadir mobil anggota brimob dari dinas kepolisian ya, Kepolisian Republik Indonesia, dan beliau mampu dengan berakhirnya di dinas kepolisian, beliau mampu untuk mendirikan suatu masjid ya di daerah Gunung Matinggi dan sangat istimewa sekali. Coba kita juga tanya-tanya, karena nggak semua orang ya bisa, walaupun hartanya banyak belum tentu bisa membangun masjid. Itu semua itu karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita tanya-tanya sedikit udah masalah pembangunan masjid, sejarahnya? Yang sejarahnya yang pertama itulah sesuai dengan amanat almarhumah Hajati yang Pasaribu. Saya pun membangun masjid ini memantau dari jarak jauh. Saya tinggal di Bagan Batu, saya hanya melalui HP. Mohon izin daripada semua saudara yang ada di kampung Gunung Matinggi. Orang itu dengan ikhlas memberikan persetujuan supaya masjid dibangun. Itulah asal mulanya. Oh, jadi asal muasalnya pembangunan masjid itu adalah merupakan amanah dari almarhum ibunda tercinta Hajah Tengsi Pasaribu ya. Semoga juga amal ini merupakan amal jariah bagi beliau dan mengalir selamanya kepada beliau dan juga kepada Uda saya ini, dan dilapangkan dalam kuburnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, karena masjid itu akan dipampatkan selamanya oleh umat Islam. Al-Fatihah. Iya. Semoga juga masjid nanti ini banyak dimanfaatkan oleh warga di sekitar dan juga warga yang lewat atau melintas dari jalan Gunung Matinggi, karena masjid itu persis di pinggir jalan. Nanti kapan-kapan kita akan lihat masjidnya ya, kita akan syuting. Kemarin itu saya melaksanakan ibadah Jumat di sana, sholat Jumat, dan juga imamnya sangat merdu sekali. Ternyata setelah saya tanya, udahlah, merupakan hafiz ya, tahfiz Quran, dan masih sangat muda sekali. Mungkin nama masjidnya apa udah di sana? At-Taqwa, Gunung Matinggi ya. Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas. Dan ini rekan-rekan akan kita coba melihat di sana bahwasanya masjid itu adalah masjid bangunan dari amanah dari Ibu Tengsi Pasaribu, dan juga beliau adalah yang meneruskan amanah tersebut, Bapak Haji Saruhum Hasibuan, dan beliau adalah keluarga besar dari Kepolisian Republik Indonesia Brimob ya, dan telah beliau ini pensiun, dan ternyata amanah dari ibunda tercinta akan membangun sebuah masjid di sana. Itu sebuah amanah yang sangat istimewa dan telah berdiri dengan megah. Kalau saya bisa melihat bahwasanya masjid ini adalah masjid yang paling termegah di daerah Tapanuli ya, terutama di daerah Paluta ya, Palas. Nah, karena di sana itu juga memang terdiri dari keramiknya itu sangat istimewa. Mungkin keramik-keramik yang jarang kita temuin di daerah Tapanuli Selatan kayaknya ya. Itu di mana belinya keramiknya? Itu dari, kalau nggak silap, Medan, itu marmer ya. Marmer dingin langsung ya. Saya kemarin itu memang hampir lupa. Saya lihat tuh kayaknya ada tergenang air kayaknya di lantainya itu. Mungkin bisa diceritakan udah. Itu gimana? Ada nggak pernah orang mau sholat itu dia dising-singkan sarungnya, itu gimana ceritanya? Iya, memang ada. Datang orang itu mau sholat, berketepatan kuda, keluarga ada yang meninggal. Penduduk ramai. Jadi orang itu mau masuk ke masjid, dia lipat celananya. Kenapa dilipat? Kata pengurus masjid.
Ini masjid kalian belum kering, bukan? Emang itu cahayanya begitu. Nah itu dibuat dari marmer. Jadi orang itu pun ketawa. Jadi Uda ini memang sangat ikhlas sekali ya. Jadi membuat masjid itu sangat istimewa. Iya, istimewa. Sehingga di sana belum ada. Iya. Sehingga orang mau sholat aja kaget, dikira ada airnya. Iya. Ternyata yang marmer istimewa. Iya, betul. Kita jangan tanya harganya ya, pasti Iya. mahal ya. Karena buat tuh masjid itu nggak mudah ya, Iya, kan iya. harus beli yang paling istimewa, bila perlu lebih istimewa dari yang kita nikmati di rumah ya. Sehingga dengan adanya masjid itu nanti Gunung Matinggi itu semakin ramai. Ramai yang akan melaksanakan sholat di sana, dan tidak lupa ini dengan putra paling ganteng ini, namanya siapa dek? Alif, nanti bisa ya meneruskan pembangunan masjid ya. Iya. Alhamdulillah. Di sini kita lihat betapa sucinya hati keluarganya ini ya, keluarga Haji Saruhum Hasibuan. Dan memang Hasibuan itu merupakan raja-raja di daerah luar Uristak. Dan saya mendengar itu mulai kapan pembangunannya udah itu? Kalau enggak silap saya sudah ada 8 bulan yang lalu. 8 bulan sudah semegah itu masjidnya. Berarti orang di sana memang jujur ya udah ya. Karena tukangnya itu memang ahli di bidang situ. Nah, saya cari tukang yang ahli di bidang masjid, jangan cari tukang yang ahli di rumah yang berlantai sekian, tidak laku. Jadi orang dapat orangnya memang masjid. Pantasan saya 8 bulan bisa seperti itu ya. Anggotanya di atas 15 itu paling 20, dan makin lama mau siap makin banyak anggotanya. Jadi Karena ada ahli semua. jadi mereka itu mempercepat bangunan ini karena tempat ibadah. Dengan 8 bulan mereka menambah karyawan petugasnya gitu ya. Istimewa. Memang ini benar-benar Uda ini merupakan ikhlas ya, memang sehingga ada aja jalannya. Saya mendengar-dengar kemarin itu juga ada rencana Uda ini ya untuk mengembangkan, memang untuk masjid itu kita buat megah dan juga semegah yang sholat di sana. Saya mendengar udah ada rencana untuk pembangunan apa ya kira-kira, apakah pondok, apakah tempat persulukan, apakah membuat aturan supaya warga jangan pergi-pergi dari situ supaya jamaahnya banyak. Memang adalah niat. Insya Allah, semoga Allah mengizinkan dan meridhoi. Itu persulukan. Alhamdulillah. Persulukan di belakang masjid itu karena dekat ke Sungai Barum, tidak menyeberangi jalan dia. Inilah cita-cita saya nanti. Mudah-mudahan dengan tayangan ini juga merupakan doa ya, sehingga apa niat dan ketulusan hati dari Uda saya ini bisa terlaksana dengan cepat dan lancar. Selancar masjid yang dibangun 8 bulan sudah sangat megah sekali. Sampai banyak orang nggak tahu, dikira itu ada air, ternyata marmernya yang sangat bagus dan warna putih bersih. Saya lihat kemarin itu ya. Ini perlu kita tahu bahwa persulukan itu adalah merupakan suatu tempat pemondokan orang-orang tua yang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana diajarkan untuk ibadah, berzikir, hanya ingat kepada Allah dan tidak boleh berbicara kecuali penting saja. Hati itu terlalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana akan diatur nanti setiap malam pengajian, ada ceramah dan juga sholat berjamaah, dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sana juga akan atur semua kegiatan, baik mulai makan, tidur dan lain sebagainya. Apabila mau makan aja harus tidak pernah lepas dari wudhu. Termasuk memasak juga tidak lepas dari wudhu. Dan makanan-makanan yang benar-benar steril, tidak boleh makan makanan yang ada darahnya. Itu salah satu ciri-ciri yang saya lihat di persulukan. Ayam nggak boleh dong. Ayam ada darahnya nggak ya? Ada. Nggak boleh makan ayam. Ikan nggak boleh. Jadi hanya boleh sayur-sayuran. Iya, enak ya. Vegetarian. Telur nggak ada darah. Tapi telur, asalnya telur dari mana? Ayam. Telurnya kan kalau udah dimasak kan nggak ada darahnya. Iya. Duluan mana, ayam apa telur? Ayam dulu. Kenapa kok ayam dulu?
Ayam karena bikin telur. Oh gitu ya. Kalau Om bilangnya ayam telur, jadi ayam telur dong, bukan telur ayam. Telurnya apa ayamnya dulu kok telur ayam? Hah? Ya ayam kan produksi itu. Ayam kan produksi Telur. Oh iya, produksi telur ya. Memang pinter sekali si ganteng dari siapa namanya ini? Alip dari Bagan Batu. Ya mudah-mudahan ada yang senang nama Alip ini ya. Masih muda loh, masih SMP ya. SD. Oh, badannya besar saya kira SMP, ternyata SD. Udah hampir kalah loh bapaknya, besarnya, saking gantengnya. Ya. besar Nanti- ku aja udah sama Ya. macam mama. Apa? Besar ku aja udah sama macam mama. Oh gitu ya. Adik disunat. Ditanya ibu dosen itu loh. Oh masih kecil kok ya, Lip ya? Belum ya? Belum, masih SD kok. Nah, nantilah. Nanti ya, kok sudah besar sedikit, habis sunat langsung umroh ya? Iya Lip? Iya Lip? Iya, umroh nanti ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin rekan-rekan sekalian ini ada yang mau ditambahkan masalah pembangunan masjid. Ini juga kenalkan dengan ini yang bangun masjid adalah Uwa ya. Uwa. Mbak ini nama siapa ya? Inur Boruh Hasibuan. Inur Boruh Hasibuan dan juga orang tuanya bersama dengan beliau. Ini adalah kakak adik, abang beradik ya. Dan beliau ini adalah siapa namanya, ramarajanya boleh, nama aslinya boleh. Nama saya Alpuatan Arab, suami dari Inur Hasibuan. Berarti termasuk yang pendukung-pendukung dari untuk dan juga memantau kegiatan masjid ya. Semoga juga kita doakan sukses. semua awak kami ini sehat panjang umur dan dapat terlaksana apa amanah yang ditinggalkan oleh mertua perempuan ya. Iya, amin, amin, amin. Ini mungkin Bu dosen nih ada yang mau disampaikan. Ibu dosen juga ini merupakan keturunan dari Hasibuan ya. Bagaimana hubungan dengan Bapak Pak Haji? Opung. Tungku sama opung ini ya di abang. Oh, opung dari opung jadi dengan opung dengan opung Haji ini adik abang. Siapa yang lebih tua, opungnya? Opungnya. Berarti nanti opung ini kan bisa bangun masjid. Berikutnya juga itu mendukung masjid ya. Minimal di sana buat acara-acara ibu-ibu, pengajian, yasitan, nasitan kah, atau juga acara apa aja ya di sana, mungkin marsanji ya, untuk mengembangkan masjid. Mengaji untuk anak-anak. Oh, guru ngaji untuk anak-anak. Siapa guru ngajinya? Mama. Oh, ternyata selama ini mama memang guru ngaji ya. Dengan adanya masjid dibuat di masjid ya. Dulunya di rumah. Iya. Alhamdulillah barokah Pak Haji. Makanya pindah. Pindah ke masjid. Iya kan situ juga ada gurunya sekalian. Alhamdulillah. Ada juga membantu yang tahfiz Al-Qur'an itu ya. Suara sangat merdu. Nanti kapan-kapan kita kalau ada waktu kita coba syuting acara sholat Jumat di sana ya. Memang imamnya sangat bagus dan juga programnya sangat bagus. Di sana itu setiap melaksanakan sholat Jumat yang khutbah warga bergantian. Untuk imam masjidnya adalah yang fasih memang ya, yang hafal Quran. Mungkin demikian ya liputan kita masalah pembangunan masjid. Masjid apa tadi namanya? At-Taqwa Desa Gunung Matinggi, Kabupaten Padang Lawas, ya, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi di sanalah sebuah berdiri masjid megah binaan atau yang membangun adalah dana dari mantan polisi Republik Indonesia atau Brimob juga, dan juga itu adalah amanah dari istri beliau tercinta. Semoga juga apa yang kita rencanakan, kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang terlibat dalam pembangunan masjid tersebut ditempatkan Allah sebagai penghuni surganya. Amin. Demikian, semoga kita dapat melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Silakan berkunjung ke sana, air melimpah ya. Lantainya juga seperti air padahal bukan air keramik ya. Jadi ya, suasana sangat aman, nyaman, parkir juga mudah. Nanti juga apabila dibangun pemondokan, silahkan keluarga yang jauh-jauh boleh mondok di sana.
dan tinggal di sana, ibadah di sana, dan akan disiapkan guru-guru yang profesional. Demikian, semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, alif, wah.